Yuk, kita mulai saja hari ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kali ini mahasiswa kami dari Universitas Tidar Magelang, Muhammad Ilham Jatmiko akan mempresentasikan mengenai magang selama di Solar Energy Power. Jadi ada beberapa proyek yang akan diangkat untuk dijadikan laporan kerja prakteknya yang barangkali bisa menjadi inspirasi atau perbandingan dari segi harga maupun dari segi lainnya yang bisa menjadi acuan teman-teman semua. Oke, kepada Ilham kami persilakan untuk presentasi. Oke, izin masuk Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Jatmiko, NPM 214001132, mahasiswa semester 7, program studi teknik elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tidar, yang sedang melaksanakan kegiatan kerja praktik atau magang di PT Solar Energy Power Indonesia. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir kerja praktik saya selama melaksanakan kerja praktik di PT Solar Energy Power, di mana di sini saya mengambil satu buah proyek untuk dijadikan laporan akhir kerja praktik saya. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya. Atas berkat rahmat dan hidayatnya, kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan salam hormat, terima kasih kepada Bapak Komon Sujadi yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan saya kesempatan untuk memberikan laporan akhir kerja praktik saya selama berada di PT Solar Energy Power, kemudian rekan-rekan jajaran yang lain, kemudian rekan sejawat dan teman-teman saya sama melaksanakan kerja praktik di PT Solar Energy Power Indonesia. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi laporan seminar kerja praktik saya. Mohon izin untuk melakukan share screen. Apakah sudah terlihat? Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka praktik saya selama melaksanakan kerja praktik di PT Solar Energy Power. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis pre-feasibility study instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap hybrid 5 kW peak residential di daerah Tangerang, Banten di PT Solar Energy Power. Pada laporan ini berisi tentang 7 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian ruang lingkup topik kerja praktik, tinjauan pustaka, course, hasil dan laporan kerja praktik, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir adalah lampiran dokumentasi dan dokumen teknik. Masuk ke bagian pertama, yakni pendahuluan.
Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Lanjut terus. Oke, PowerPoint-nya sesuai ya, Pak? Mungkin kurang besar lagi, mungkin diperbesar lagi. Kalau seperti ini terlihat ya, Pak? Iya, terlihat sih. Yang tidak terlihat. Apakah Oke, nah, saya lanjutkan. Yang pertama, power adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah ilmu dan keterampilan mahasiswa di bidang energi baru terbarukan, serta pengaplikasiannya dalam dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mahasiswa, baik secara hard skill maupun soft skill, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa di bidang energi baru terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Yang keempat, melibatkan mahasiswa dalam upaya peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia untuk mewujudkan net zero emission. Yang terakhir adalah mengembangkan hubungan baik antara perguruan tinggi dan pihak perusahaan PT Solar Energy Power. Nah, selanjutnya di sini ada profil perusahaan tempat saya melaksanakan program kerja praktik, di mana di sini ada PT Solar Energy Power yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan, khususnya dalam pembangkit energi listrik dari sumber sinar matahari. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri energi baru terbarukan dan memberikan solusi energi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Oke, mungkin tadi sedikit terkendala terkait slide-nya, Pak. Mungkin saya izin untuk mengecilkan saja. Oke, saya lanjutkan. Jadi program kerja praktik saya berlangsung selama 2 bulan yang terdiri dari course mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2024. Di mana pada kesempatan kali ini saya melaksanakan di daerah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan, di mana di sini perusahaan dari PT Solar Energy Power sendiri dipimpin oleh Pak Temon Sujadi selaku CEO, kemudian ada Pak Jasiun selaku supervisor yang membawahi teknisi, yaitu ada Pak Raffles Jovius dan Pak Agam Nurdin, serta di bagian administrasi itu ada Mbak Alia Itan kami. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan, di mana visi dari PT Solar Energy Power adalah menjadi pemimpin dalam industri energi baru terbarukan dan memberikan solusi energi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan. Didukung dengan visi tersebut, terdapat pula misi dari PT Solar Energy Power, yakni untuk memberikan solusi energi baru terbarukan yang efisien dan hemat biaya, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Masuk ke ruang lingkup topik kerja praktik, di mana batasi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah kayu potensial di daerah Tangerang Banten. Kemudian konfigurasi sistem PLTS 5 kW peak pada bangunan residensial Tangerang Banten. Kemudian yang ketiga ada produksi PLTS atap bulan Agustus tahun 2024 dari minggu 2024. Kemudian yang keempat ada penghematan tagihan listrik berdasarkan produksi PLTS atap selama bulan Agustus 2024. Nah, kemudian di bab selanjutnya ada bagian 3 watt pustaka, di mana di sini saya mendeskripsikan menjelaskan mengenai PLTS sendiri, di mana deskripsi dari PLTS sendiri berdasarkan SNI 8395 tahun 2017,
mengenai pembangkit listrik tenaga surya merupakan suatu sistem pembangkit listrik yang bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik, di mana sistem kerja PLTS ini sangat bergantung pada radiasi matahari, sehingga semakin tinggi radiasi matahari yang diterima oleh sel fotovoltaik, maka akan semakin besar energi listrik yang mampu diproduksi oleh PLTS. Nah, manfaat dari PLTS sendiri ini sangat banyak. Salah satunya sebagai pembangkit listrik energi terbarukan yang potensial untuk dimanfaatkan di Indonesia. Dan mengapa demikian? Ini karena Indonesia ini berada di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memperoleh sinar paparan matahari selama sepanjang tahun. Selain itu, data Kementerian SDM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki potensi energi surya hingga 400 gigawatt yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Kemudian jenis sistem dari PLTS sendiri secara garis besar ini terdapat beberapa jenis sistem, yaitu sistem PLTS hybrid, kemudian sistem PLTS off-grid. PLTS hybrid sendiri ini merupakan suatu sistem PLTS yang terhubung dengan jaringan listrik nasional atau sistem PLTS yang interaktif dengan utilitas. Pada sistem hybrid, PLTS akan bekerja apabila terkoneksi dengan jaringan PLN dan tidak akan bekerja ketika tidak terhubung dengan jaringan PLN atau ketika jaringan sedang mengalami pemadaman. Secara umum, PLTS hybrid ini terbagi dari dua kategori. Yang pertama ada sistem PLTS tertinggi. Silakan Pak, ada yang raise hand mungkin. Nanti saja dulu, diselesaikan dulu presentasinya. Baik Pak, mohon izin untuk melanjutkan. Yang pertama ada sistem PLTS berdistribusi, yaitu sistem PLTS yang terdiri dari banyak sistem dengan berbagai ukuran kapasitas yang menghasilkan tenaga listrik di lokasi-lokasi berbeda di sepanjang jaringan listrik pusat. Nah, contohnya ini seperti PLTS atap yang terpasang pada rumah, bangunan komersial, ataupun industrial. Pada sistem PLTS terdistribusi ini memungkinkan listrik yang diproduksi untuk dikonsumsi pribadi. Nah, kemudian sistem PLTS terpusat atau yang biasa dikenal dengan solar farm atau merupakan suatu PLTS yang mengambil lahan luas untuk peletakan modul surya dan memasok langsung ke jaringan listrik. Nah, pembangkit listrik tersebut ini sebanding dengan pembangkit listrik konvensional dan terhubung ke jaringan transmisi, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Keluaran dari inverter pada sistem ini akan dihubungkan ke alat pengukur untuk mencatat jumlah energi yang dipasok ke dalam jaringan listrik. Nah, ini contohnya seperti solar farm yang ada di IKN. Nah, di samping penjelasan tersebut terdapat contoh gambar dari sistem PLTS hybrid. Itu ada sistem PLTS hybrid terdistribusi di bagian atas dan sistem PLTS hybrid terpusat di bagian bawah. Kemudian yang kedua ada PLTS off-grid, di mana sistem PLTS off-grid atau yang biasa disebut dengan sistem PLTS berdiri sendiri atau standalone ini merupakan sistem PLTS yang beroperasi secara indikator tanpa terhubung dengan jaringan listrik PLN. Sistem ini membutuhkan komponen baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang diproduksi oleh PLTS pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan listrik ketika tidak ada sinar matahari seperti saat malam hari. Terdapat beberapa konfigurasi sistem PLTS off-grid, yakni yang pertama ada sistem PLTS off-grid tersebar atau solar home system, di mana solar home system atau SAS ini merupakan sistem PLTS off-grid yang terpasang pada rumah-rumah untuk verifikasi yang merupakan sistem yang bersifat mandiri dan memiliki kapasitas yang kecil. Yang kedua itu ada sistem PLTS komunal atau mini grid, di mana sistem PLTS komunal ini merupakan sistem PLTS jaringan kecil yang menyediakan tenaga listrik untuk suatu pulau kecil, desa, atau sekelompok masyarakat. PLTS ini dipasang pada suatu tempat dan distribusikan ke masyarakat setempat. Nah, yang ketiga itu ada sistem PLTS hybrid off-grid, di mana sistem PLTS hibrida ini dapat didefinisikan sebagai sistem PLTS yang memiliki sumber daya tambahan berupa kumpulan pembangkit listrik tenaga lainnya seperti pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Pada sistem ini terdapat sistem PLTS dan PLTD sebagai sumber energi listrik tambahan, baterai untuk penyimpan energi, dan beban lokal. Kemudian
PLTS sendiri ini dalam instalasi pembangkit listrik tenaga surya ada 4 komponen penting yang harus terpasang agar PLTS dapat berfungsi secara optimal. Yaitu yang pertama ada panel surya, kemudian ada controller, baterai, serta inverter. Konfigurasi dalam PLTS sendiri ini terbagi menjadi dua, yakni konfigurasi secara seri dan juga paralel. Sedangkan untuk regulasi pemanfaatan PLTS atap di Indonesia ini diatur dari beberapa undang. Namun diantaranya dari tahun 2018 sampai tahun 2024 ini sudah ada beberapa regulasi yang ditiadakan atau diganti. Nah, peraturan paling baru mengenai regulasi dari PLTS atap ini diatur pada Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu mengenai course. Jadi course saya selama melaksanakan kerja praktik di PT Solar Energy Power ini berlangsung selama 2 bulan, mulai dari bulan Juli hingga bulan September tahun 2024. Adapun selama kegiatan kerja praktik, saya bersama peserta yang lain mempelajari seputar energi baru terbarukan, perencanaan PLTS, sampai dengan skema bisnis PLTS atap. Kemudian dilanjutkan pekerjaan beberapa proyek instalasi PLTS. Adapun penulis di sini ditempatkan sebagai field technician. Selama menjalani kegiatan kerja praktik, penulis juga telah berkontribusi dalam beberapa pengembangan PLTS, khususnya dalam beberapa proyek instalasi PLTS untuk klien residensial maupun industrial. Di sini terdapat tabel kegiatan course selama kegiatan saya melaksanakan kerja praktek selama 7 minggu di PT Solar Energy Power, yang di bawahnya terdapat dokumentasi selama saya melaksanakan kegiatan kerja praktik. Ke lanjut di bab selanjutnya yaitu mengenai hasil dan laporan kerja praktik saya. Yang pertama ialah deskripsi lokasi, di mana yang saya ambil menjadi laporan akhir ini merupakan salah satu dari sekian proyek yang saya laksanakan selama melaksanakan kerja praktik di PT Solar Energy Power, yakni deskripsi lokasinya PLTS Rooftop Hybrid Grid 5 kWp ini merupakan salah satu proyek PT Solar Energy Power yang dimiliki oleh klien yakni Bapak Yogi yang berada di RT 07 RW 02 Desa Gunung Sari, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Bangunan ini memiliki atap potensial pada dua area, yaitu sisi timur dan sisi barat, di mana bangunan ini juga terhubung dengan jaringan listrik PLN berkapasitas 2.200 VA yang dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp2.167,31 per kWh, di mana pemilik bangunan bertujuan menggunakan PLTS untuk mendapatkan penghematan tagihan listrik dengan menggunakan suplai listrik PLTS. Nah, di samping ini merupakan lokasi bangunan dari rumah Bapak Yogi yang saya ambil via satelit melewati Google Maps. Kemudian yang kedua ada konfigurasi instalasi, di mana PLTS atap yang direncanakan pada bangunan residensial hybrid ini merupakan PLTS atap dengan kapasitas 5 kW peak yang memiliki sistem hybrid atau bisa terhubung dengan jaringan PLN serta memiliki cadangan baterai. PLTS atap 5 kWp dengan sistem hybrid ini terdiri dari 10 buah modul surya dengan kapasitas 580 watt peak pada tiap modulnya yang dipasang sebanyak 5 buah panel pada masing-masing sisi atap bangunan. Modul surya tersusun atas 2 jaringan seri dan 1 paralel dengan 1 string. Sebelum string terhubung ke inverter, maka dihubungkan dengan proteksi yang yaitu berupa SCB atau Smart Combiner Box yang berisi MCB maupun fuse dan juga SPD atau Surge Protect Device. Hal ini bertujuan untuk memproteksi inverter. Di sini terdapat gambar diagram instalasi sistem PLTS atap dengan baterai yang diatur pada Peraturan Menteri SDM. Di atasnya itu diagram instalasi KWP residensial yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proyek. Kemudian spesifikasi alat dan bahan, di mana PLTS atap 5 kWp dengan sistem hybrid ini terdiri atas 10 buah modul surya seperti yang tadi saya jelaskan dengan kapasitas 580 watt peak pada tiap modulnya.
yang dipasang secara seri sebanyak 5 buah panel pada masing-masing bangunan, di mana modul surya tersusun dengan masing-masing MPPT dapat terhubung dengan 2 buah string keluaran dari PV yang terhubung dengan inverter. Nah, ini akan mengalami perubahan dari DC menjadi AC, yang kemudian keluaran dari inverter ini akan terhubung dengan MCB yang terdapat pada Smart Combiner Box atau SCB, guna melindungi komponen kelistrikan lainnya, terutama ke jaringan listrik pada bangunan tersebut. Apabila terjadi arus berlebih, setelah keluaran dari PV diamankan dengan MCB, keluaran dari SCB ini akan dihubungkan dengan baterai sebagai tempat penyimpanan daya yang telah dihasilkan oleh panel. Lalu setelah itu baterai dihubungkan dengan SCB yang kemudian disambung pada panel distribusi pada bangunan tersebut. Nah, di samping spesifikasi alat dan bahan yang digunakan, dimulai dari sebelah kiri atas itu ada inverter daya tipe Sun 5K G04 yang digunakan, dan di sebelah itu ada baterai second Sun lithium PO4 300 Ah 48 volt. Kemudian di bawah kiri itu ada panel yang digunakan, panel tipe merek Longi dengan kapasitas 580 watt peak. Kemudian di sebelah kanan bawah itu ada konfigurasi Smart Combiner Box yang digunakan. Kemudian di sini saya dalam mengukur performa PLTS atap hybrid ini, saya menggunakan 2 software perhitungan, yakni ada My Solar Panel atau MSP dan SolarMan Smart. Di mana di samping ini terdapat gambar tampilan dari aplikasi SolarMan Smart. Untuk perhitungan yang pertama ini, saya menghitung tentang specific production atau specific yield, di mana specific production atau lebih dikenal dengan sebagai specific yield ini dalam perhitungan pembangkit listrik tenaga surya adalah ukuran seberapa banyak energi yang dihasilkan oleh sistem PV per unit daya terpasang selama periode tertentu. Jadi specific yield biasanya dinyatakan dalam KWH per KWP per tahun atau per bulan dan merupakan indikator kinerja sistem PV dalam menghasilkan energi. Rumus specific yield ini dihitung menggunakan rumus seperti berikut, di mana E energi total yang dihasilkan oleh sistem PLTS dalam periode tertentu, biasanya satuannya KWH, kemudian PST ini kapasitas terpasang sistem PV pada standar test control atau STC dalam satuan KWP atau kilowatt peak. Nah, dalam perhitungan kali ini menggunakan sebagai berikut, di mana diketahui pada simulasi yang digunakan menggunakan software My Solar Panel ini, dia ketahui bahwa produksi energi ini sebesar 8.631 kWh, di mana PSTC-nya ini atau standar test condition yang digunakan pada panel ini sebesar 580 watt peak, di mana di sini 8.631 dibagi 580 sama dengan 14,88 watt peak dikalikan 100 menjadi 1.488 kWh per KWP, di mana sesuai dengan simulasi yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah menghitung monthly energy yield, di mana monthly energy yield ini merupakan nilai produksi yang dihasilkan pada PLTS tetap dalam 1 bulan. Pada perancangan ini dapatkan nilai produksi PLTS hybrid menggunakan software SolarMan Smart. Nilai perhitungan ini yang dapat mengurai penggunaan listrik dari PLN dan menghasilkan penghematan yang besar. Untuk detailnya ini dapat dilihat pada grafik, di mana di sini terdapat grafik produksi PLTS hybrid selama bulan Agustus menggunakan software SolarMan Smart yang memantau untuk produksi PLTS di bulan Agustus. Berdasarkan grafik barusan, dapat dilihat bahwa produksi daya yang dihasilkan pada bulan Agustus, di mana produksi tertinggi dihasilkan pada hari ke-6, dengan total produksi mencapai 28 kWh. Hal ini dikarenakan pada hari tersebut terjadi cuaca yang sangat panas dan begitu baik untuk produksi PLTS. Namun pada hari-hari yang lain, produksi PLTS ini cenderung berkurang dan lebih sedikit. Hal ini dikarenakan terjadi musim hujan dan cuaca mendung, di mana tidak mendukung untuk produksi PLTS secara maksimal. Nah, kemudian dilakukan simulasi menggunakan software My Solar Panel untuk
energi yield dalam jangka 1 tahun dan didapatkan hasil seperti pada gambar di samping, di mana didapatkan hasil monthly energy yield pada bulan Agustus ini sebesar 651 kWh, di mana konfigurasi panel 1 dan panel 2 yang dipasang seri masing-masing menghasilkan daya total 315 kWh untuk konfigurasi 1 dan 336 kWh untuk konfigurasi yang kedua. Nah, selanjutnya di sini ada rencana pengerjaan proyek, di mana di sini saya bagi menjadi 5 tahapan, di mana yang pertama itu ada term sheet, di mana di sini terdapat syarat dan ketentuan dasar investasi yang berfungsi sebagai landasan untuk menegosiasikan kontrak investasi antara klien dan pihak PT Solar Energy Power. Nah, kemudian di tahapan kedua itu ada ED atau Detail Engineering Design yang disebut sebagai dokumen desain teknis yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis, dan spesifikasi umum, volume, serta biaya pengerjaan. Kemudian selanjutnya ada project agreement, di mana di sini terdapat check and recheck dan antara pihak klien dan pihak PT Solar Energy Power untuk menentukan persetujuan. Nah, yang keempat itu ada EPC atau Engineering Procurement dan Construction, di mana ini adalah tahap pengadaan dan jasa serta tahap pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang terakhir ada IOSLO, di mana SLO sendiri merupakan sertifikat layak operasi yang menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah beroperasi atau sudah layak diberi tegangan listrik. Nah, kemudian ada financial projection, di mana financial projection ini merupakan parameter dalam menghitung perkiraan jumlah finansial sebagai bentuk penyajian kelayakan proyek tersebut dan gambaran investasi. Pada proyek ini diketahui payback periodnya selama dalam jangka waktu 7,4 tahun menggunakan simulasi aplikasi MICE solar panel, di mana nilai LCOE ini sebagai parameter penting pada industri utilitas untuk mengetahui besarnya biaya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit. Nilai LCOE yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa listrik atau energi yang dihasilkan dari pembangkit tersebut memiliki biaya rendah, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi untuk investor, dan nilai LCOE yang didapat menggunakan simulasi dari aplikasi My Solar Panel itu sebesar Rp1.029.474,53 per kWh, yang tentunya ini jauh lebih murah dibandingkan nilai dari PLN yang sebesar Rp2.500.000 per kWh. Jadi pengguna bisa menghemat biaya tagihan listrik sebesar Rp1.471.525,47 per kWh. Kemudian selanjutnya ada bill of quantity, di mana bill of quantity ini sebagai perhitungan dari seluruh komponen yang digunakan dan sebagai landasan utama dalam menentukan harga kepada konsumen. Adapun bill of quantity pada proyek residensial 5 kWp ini saya bentuk dalam bentuk persentase, di mana 86% ini merupakan total biaya main cost, kemudian mounting system sebesar 4%, kemudian cables dan conduit sebesar 2%, dan biaya jasa atau servis sebesar 8%. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh produksi PLTS terhadap lingkungan, di mana selain memberikan manfaat terhadap penghematan tagihan listrik, PLTS ini juga memberikan dampak terhadap pengurangan emisi CO2. Hal tersebut diakibatkan karena PLTS ini merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi surya sebagai energi baru terbarukan yang bersifat ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi. Oleh karena itu, produksi PLTS mampu mengurangi penggunaan listrik yang berasal dari jaringan PLN yang saat ini masih didominasi oleh pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan. Nah, berdasarkan simulasi tersebut, bahwa PLTS hybrid 5 kWp residensial ini mampu memproduksi total energi sebesar 81 kWh per tahun. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya yang ditulis oleh Kementerian SDM pada tahun 2020, PLTS 5 kWp residensial ini menghindari emisi karbon CO2 ini dengan perhitungan sebagai berikut, di mana faktor emisi GRK ketenaga listrikan di Jakarta itu sebesar 0,84 ton CO2 per MWH. Untuk menghitung dari CO2 yang dihindari adalah produksi PLTS dikalikan faktor emisi GRK ketenaga listrikan, di mana di sini didapatkan hasil di mana 8.631 kWh dikali 0,84 ton CO2 sama dengan 7.250
ton CO2. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam kurun waktu setahun, produksi PLTS hybrid 5 kWp ini mampu menghindari emisi CO2 sebesar 7.250 ton. Kemudian kesimpulan pada perancangan ini berada di residensial 5 kWp dengan tujuan pemasangan sebagai penghematan tagihan listrik PLN dengan memasang PLTS atap sistem hybrid dengan kapasitas 5 kWp. Pada perencanaan ini menggunakan komponen utama modul surya dengan merek Longi dengan kapasitas 580 watt peak, inverter DIY tipe SUN 5KG04, baterai dengan merek Sacred Sun dengan kapasitas 348 volt. Perancangan ini terdiri dari 10 modul surya, satu smart combiner box, satu buah inverter, dan 5 buah baterai lithium LiPo. Perancangan ini terdiri dari 2 string yang disusun secara 2 seri dan satu paralel dengan satu string terdiri atas 5 modul surya. Pada perancangan ini didapatkan hasil report diantaranya nilai spesifik production sebesar 1.488 kWh per kilowatt peak, nilai produksi pada bulan Agustus sebesar 651 kWh, dan nilai tahunannya sebesar 8.631 kWh. Pada perencanaan ini didapatkan net present value sebesar 320.750.400 rupiah menggunakan aplikasi simulasi My Solar Panel dan akan balik modal selama 7,4 tahun dengan nilai LCOI sebesar 1.029.474,53 rupiah per KWH-nya. Kemudian masuk ke bagian saran, di mana setelah menganalisa sistem PLTS 5 kWp pada bangunan residensial Tangerang, saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan lebih banyak pemeliharaan modul surya seperti pembersihan modul surya secara rutin untuk meningkatkan produksi dari PLTS dan meningkatkan penghematan tagihan listrik tiap bulannya. Selain itu, untuk meningkatkan penghematan tagihan listrik bagi pengguna PLTS atap, peraturan mengenai nilai KWH ekspor dan DRG 1% perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk PLN sebagai pemilik jaringan tenaga listrik yang di sistem PLTS tetap. Dalam melakukan perencanaan sebaiknya dilakukan dengan kondisi seperti di kenyataannya sehingga hasil yang dilakukan ini lebih akurat. Mungkin sekian dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Uh, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Temon. Oke, terima kasih pada Saudara Muhammad Ilham Jatmiko atas presentasinya selama magang di Solar Energy Power. Nah, ini kita menuju ke diskusi. Ini kita lempar kepada teman-teman yang sudah menyimak tadi tentang analisis feasibility studi pembangkit listrik tenaga surya 5 kWp di Tangerang. Ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau ada barangkali yang bisa mau ditambahkan atau kritik saran bisa disampaikan atau bisa angkat tangan. Atau bisa ditulis saja. Terima kasih. Mungkin kami persilakan teman-teman dari Universitas Peradaban untuk bertanya dahulu kepada Saudara Ilham. Silakan dari Universitas Peradaban. Dandi. Dandi, Burhan, Dufon. Kami persilakan untuk bertanya dahulu sebelum kita lempar kepada teman-teman yang lain. Akmal, kalau mau bertanya Akmal. Oke, Muhammad Farhan, silakan. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farhan dari Universitas Peradaban. Izin bertanya kepada Farhan. Muhammad Jatmiko ya. Ilham Jatmiko ya.
tantangan kamu memasang PLTS itu apa, Mas? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Mas. Oke, tantangan memasang PLTS menurut Ilham seperti apa? Silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman saya, Muhammad Farhan. Sebelumnya mohon izin untuk menjawab. Jadi ketika memasang PLTS, terutama pada kasus pemasangan instalasi PLTS atap hybrid 5 kWp residensial di Tangerang ini, karena memang untuk lokasi pemasangan ini berada di daerah pesisir, jadi tantangannya lebih ke cuaca maupun kondisi. Di mana pada hari pertama pemasangan dan hari kedua itu cuaca sangat panas di siang hari, namun menjelang sore hari itu cuaca mendung dan akhirnya hujan, sehingga dalam proses instalasi panel itu sempat tertunda dan harus uh, molor dari jadwal yang sudah ditentukan karena faktor cuaca. Nah, untuk kesiapan sendiri sebenarnya dalam pemasangan PLTS atap ini memang yang harus disiapkan adalah keberanian, karena dalam pemasangan PLTS atap ini selain harus memasang di ketinggian ini, dari faktor cuaca dan kondisi ketika berada di atas itu yang harus disiapkan juga terkait kondisi dan kestabilan mental, karena ketika sudah di atas itu memang harus dijaga kefokusan, karena selain cuaca yang panas, kemudian angin kencang, kita juga harus tetap fokus dan bisa berkomunikasi dengan tim, sehingga tidak ada miskoordinasi dan komunikasi ketika memasang PLTS. Itu pun kejadian ketika kemarin kami memasang di hari kedua, di mana harusnya railing atau mounting itu terpasang secara sejajar atau lurus, tapi karena miskomunikasi dan koordinasi yang kurang, itu terjadi kesalahan dalam pemasangan, di mana mounting sistem itu disusunnya secara tidak lurus atau malah miring seperti itu. Nah, oleh karena itu juga pentingnya dalam menjaga komunikasi ketika memasang PLTS itu menjadi sebuah tantangan yang harus saya improve atau saya tingkatkan seperti itu, Mas Farhan. Oke, baik. Cukup. Oke, terima kasih Saudara Farhan atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kami masih membuka beberapa pertanyaan, terutama untuk dari Universitas Peradaban yang tengah bergabung. Silakan, Yandi dan Buffon, kami persilakan untuk bertanya dulu. Izin masuk, Pak. Oke, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Dendi Bagus Ramadan dari Universitas Peradaban. Di sini saya ada pertanyaan tentang PLTS itu, di mana pertanyaan yang pertama itu berapa sih luas atap yang dibutuhkan untuk PLTS 5 kWp dan berapa banyak listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTS 5 kWp. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Dadi atas pertanyaannya. Kita simpulkan adalah berapa sih luas yang dibutuhkan untuk menginstal PLTS 5 kWp dan potensi produksi dari PLTS itu sendiri. Terima kasih. Saudara Ilham, silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Mas Dandi. Mungkin izin menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu ya, Pak. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, di mana untuk produksi dari PLTS atap 5 kWp ini itu untuk total produksi yang dihasilkan selama 1 tahun menurut dari aplikasi simulasi My Solar Panel atau MSP ini sebesar 8.631 kWh. Nah, untuk kemarin kami melakukan pemasangan di bulan Agustus itu karena baru 1 bulan ini, dan memang untuk data yang saya ambil ketika menyusun laporan ini belum sampai selesai di bulan Agustus. Jadi untuk pemasangan di bulan Agustus sendiri itu menggunakan simulasi dari aplikasi My Solar Panel. Di sini dapat dilihat
di mana di bulan Agustus itu total dari produksi yang dihasilkan itu melalui dua konfigurasi panel itu sebesar 651 kWh, di mana konfigurasi pertama itu menghasilkan 315 kWh dan konfigurasi kedua itu menghasilkan 336 kWh. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama, sebenarnya tadi terkait luas yang pasangan PLTS atap 5 KWP ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, di mana pada sisi bangunan yang potensial untuk dijadikan pemasangan itu ada di dua sisi, yaitu sisi timur dan barat dari arah matahari, di mana ketika pagi hari sampai siang hari, matahari itu akan produksi maksimal di sisi atap bagian timur, kemudian ketika matahari tenggelam itu akan produksi akan maksimal di sisi barat bagian atap. Nah, untuk luas sendiri mungkin saya izin untuk membuka data mengenai uh, pemasangan PLTS di proyek kali ini sebentar. Jadi sembari melihat data yang akan ditampilkan, silakan yang mau bertanya mungkin angkat tangan dulu, nanti segera setelah pertanyaan ini terjawab kita akan sambung dengan pertanyaan berikutnya. Jadi kita tambahin lagi untuk potensi produksi panel 5.000 watt peak itu adalah sebesar 4 kali ya. Jadi 5.000 dikali 4 berarti sekitar 20.000 watt hour atau 20 kWh per hari ya. Sedangkan dari instalasi yang sudah dijalankan oleh Saudara Ilham itu ternyata produksinya mencapai 25, dari 22 sampai 25 kWh per day. Jadi sudah melebihi ekspektasi harian ya. Harusnya dia 20 kW, tapi secara akumulasi data yang terekam oleh aplikasi SolarMan di inverter DY itu ternyata mendapatkan 22 sampai 25 kWh. Bahkan sempat menyentuh angka di 26 kWh pada saat cuacanya cukup bagus. Itu kita tambahan kita. Oke, silakan Saudara Ilham dijelaskan untuk pertanyaan yang tadi. Baik Pak, mohon izin masuk kembali. Mungkin di sini izin menampilkan untuk konfigurasi dari panel instalasi PLTS yang kami pasang kemarin di Tangerang, di mana konfigurasi ini terdiri dari dua seri dan satu paralel, di mana masing-masing konfigurasi seri ini berisi 5 panel, di mana di sini dilihat bahwa untuk panjangnya sendiri untuk 5 panel ini totalnya menjadi 12 meter. Kemudian Sorry, untuk panjangnya sendiri karena koreksi itu bukan 12 meter, itu 5 meteran juga itu. Mungkin 6 meter iya, itu Pak. untuk lebaran itu 6 meter. Karena satu lebarnya itu 1,2 meter, berarti itu bukan 12 meter tapi 6 meter. Kalau memanjang kita hitung 12 meter. Oke, lanjut. Oke. Oke, jadi seperti yang barusan dijelaskan oleh Pak Imon, di mana tadi konfigurasinya sebagai berikut, di mana di sini konfigurasi ini dibagi pada dua sisi atap, di mana sisi atap bagian timur dan barat. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mas Dandi? Oke Mas, makasih. Oke, jadi kita feedback ulang bahwa untuk lebarnya itu sekitar 6 meteran dan tingginya di 5 meteran totalnya. Jadi ada pertanyaan lagi mungkin dari Akmal, silakan Akmal, Saudara Akmal bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan nama saya Akmal Nafis, selaku mahasiswa Indresip juga. Ini bertanya Mas mengenai
mitigasi yang dilakukan proyek tersebut. Apa saja tantangan teknis dan non teknis selama proyek tersebut, dan berapa biaya berapa berapa biaya hasil pengurangan emisi karbon yang dilakukan pada proyek tersebut. Terima kasih. Oke, silakan Ilham. Mitigasi dan biaya, silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman saya, Saudara Akmal Aidin. Mungkin sebelumnya untuk mitigasi sendiri, untuk mitigasi yang dimaksudkan di sini apakah secara teknis dan non teknis ataukah salah satunya atau kedua? Dua-duanya. Sebentar, Mas Akmal. Oke, mungkin saya langsung eh, menjawab, izin menjawab ya, Mas Akmal. Oke, untuk mitigasi sendiri, kemarin ketika melaksanakan proyek untuk mitigasi non teknis dan teknis sendiri, terdapat beberapa mitigasi. Jadi, di mana ketika kemarin melaksanakan proyek pun untuk mitigasi dari teknis sendiri itu tadi sudah saya jelaskan ketika pertanyaan pertama dari Mas Muhammad Farhan, di mana mitigasi teknis sendiri juga ketika terjadi miskomunikasi dan pemasangan instalasi yang terjadi kemiringan sudut yang salah ketika pemasangan berada di atas atap, kemudian koordinasi dengan pihak yang berada di bawah ini, jadi menyebabkan kemiringan yang diinginkan atau sudut yang diinginkan ini tidak eh, sesuai dengan perencanaan. Nah, kemudian untuk mitigasi non teknis seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana kendala paling signifikan itu adalah terkait di cuaca, di mana cuaca di daerah Gunung Sari, daerah Tangerang ini memang cenderung panas dan memang cukup berangin karena berada di pesisir. Di mana tantangannya ketika kita memasang di siang hari itu cuaca begitu panas, kemudian ketika menjelang sore hari justru turun hujan sehingga itu memperlambat proses kita dalam pemasangan instalasi panel. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan emisi karbon yang dihasilkan, tadi juga sudah saya jelaskan di bagian pengaruh produksi PLTS terhadap lingkungan, di mana di sini eh, berdasarkan perhitungan faktor emisi GRK ketenagalistrikan di Jakarta yang sebesar 0,8 ton CO2 per MWH ini dikalikan dengan hasil produksi dari simulasi yang tadi saya gunakan menggunakan aplikasi My Solar Panel, di mana di sini sebesar 4.631 kWh dikalikan 0,8 ton itu menghasilkan sebesar 7.250 ton CO2. Dapat bahwasanya dalam produksi PLTS hybrid 5 kWp ini maupun dari emisi CO2 ini atau emisi karbon CO2 ini sebesar 7.250 ton. Seperti itu. Oke, kita tambahkan ya tentang mitigasi dalam konteks solar panel itu merujuknya pada langkah-langkah untuk mengurangi kerugian maupun potensi-potensi yang kemungkinan timbul di masa depan. Makanya ada perawatan dan pemeliharaan berkala, ada observasi terhadap bayangan, potensi bayangan. Jadi bisa jadi tahun ini kita pasang dia tidak ada pohon tinggi, tapi tahun depan bisa saja ada pohon tinggi. Jadi ada pengelolaan bayangan, ada proteksi terhadap cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim salah satunya yaitu adalah angin kencang ya. Angin kencang itu bagaimana itu
solar panel itu tahan terhadap angin kencang sehingga tidak terbang. Seperti kasus di Tambun itu solar panel sebesar 500 WP itu terbang itu karena dia kurang kencangnya pemasangan. Terus terus itu mitigasi, salah satu mitigasi adalah sistem monitoring yang real time itu salah satu cara mitigasi yang terbaik karena bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi baik penurunan tegangan, penurunan ampere maupun dari performa solar panel. Jadi mitigasi itu terkait banyak hal ya, bahkan desain sistem yang tepat, proteksi grounding dan lain-lain itu juga termasuk bagian dari mitigasi dari solar panel itu sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Universitas Peradaban yang belum bertanya tadi, Bu Fon. Bu Fon, silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Ramadhani dari Universitas Peradaban. Saya ingin bertanya, apakah PLTS merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi krisis energi? Dan idealnya umur PLTS yang dipasang di rumah perorangan itu sampai berapa tahun ya? Udah, itu sih pertanyaan saya. Oke, apakah PLTS itu menjadi solusi untuk ketahanan energi dan berapa lama lifetime dari solar panel itu sendiri? Silakan Saudara Ilham jawab. Oke, izin langsung menjawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman saya, Muhammad Gufron Ramadhani. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah PLTS ini merupakan solusi yang efisien ya? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di latar belakang dan pendahuluan, di mana PLTS ini sangat potensial, terutama di Indonesia. Ketika Indonesia ini berada di jalur khatulistiwa, di mana jalur khatulistiwa itu berarti dilintasi oleh matahari sepanjang tahunnya. Ini menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia untuk benar-benar memanfaatkan sumber energi matahari atau surya ini sebagai solusi dalam pembangkit listrik. Nah, memang benar adanya ketika di Indonesia ini sedang dikembangkan beberapa pembangkit listrik energi terbarukan yang lain seperti pembangkit listrik energi Bayu, kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin, kemudian mikrohidro, kemudian ada pembangkit listrik tenaga sampah bahkan. Nah, ini memang sedang banyak dikembangkan, tapi dalam proyek pembangunan dari pemerintah ini menuju uh, ke Indonesia uh, emisi karbon di 2025 ini menguranginya sekitar 23%. Saya pernah baca di sebuah artikel, ini sebuah langkah yang sangat baik, di mana menurut data Kementerian SDM di tahun 2023 saja, potensi dari PLTS yang ada di Indonesia ini mencapai 400 gigawatt, dan ini sangat mungkin untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti PT Solar Energy Power untuk melakukan ya instalasi PLTS kepada berbagai klien, baik itu klien industrial maupun residensial. Seperti itu, Mas Yufon. Oke, menyambung lagi ke pertanyaan kedua tadi menanyakan tentang jangka waktu atau lifetime yang baik untuk sebuah sistem PLTS. Saya juga pernah mempelajari bahwasanya ketika melaksanakan kerja praktik di PT Solar Energy Power ini, yang harus kami perhatikan bukan hanya soal instalasi dari PLTS sendiri, melainkan perlu juga maintenance untuk menjaga efektivitasan dari produksi PLTS sendiri, di mana dalam beberapa kasus yang lalu kami sempat melaksanakan beberapa kasus PLTS, di mana ketika PLTS itu tidak berfungsi secara maksimal, produksi yang dihasilkan pun tidak maksimal pula. Jadi ini sangat disayangkan untuk apabila tidak dapat melakukan menghasilkan produksi listrik yang tidak maksimal. Dan untuk lifetime-nya sendiri mungkin bisa dikoreksi apabila saya salah dari Pak Temon, karena pemahaman saya itu mencapai 10 tahun. Seperti itu, Mas Dupon.
Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Ilham. Oh ya, di sana share saya apakah kelihatan? Suaranya terlihat. Oh, untuk presentasi belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ya? Mungkin karena sinyalku, Pak. Emang di sini kurang bagus. Tidak kelihatan ya? Belum terlihat, Pak. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya? Iya, Pak, belum kelihatan, Pak. Oke, kita tambahan aja sebagai informasi bahwa kenapa PLTS menjadi salah satu potensi energi terbarukan di Indonesia? Karena ada potensi 200 lebih gigawatt yang bisa terpasang di Indonesia. 200 gigawatt itu dari Sabang sampai Merauke itu kalau dipetakan lebih dari 200 gigawatt yang bisa terpasang. Jadi dari Aceh, Jawa Tengah, dari Aceh bisa terpasang 7 megawatt, Jawa Tengah bisa 8 megawatt, Kalimantan bisa 20 megawatt, terus Kalimantan Timur bisa 13 megawatt, Sumatera 17 megawatt. Jadi total ada 207, ada 200 lebih megawatt yang bisa terpasang, 200 gigawatt yang bisa terpasang di Indonesia. Jadi PLTS merupakan salah satu alternatif energi terbarukan yang bisa kita pasang di Indonesia. Jadi menurut Perwen ya, rancangan Undang-Undang Energi Nasional, bahwa kita ditargetkan di 2025, sebenarnya 1 tahun lagi ya, itu minimal 20% itu energi nasional kita tergantikan oleh energi terbarukan. Tapi kendalanya sangat masih banyak sehingga saat ini masih di angka sekitar 10%-an saja yang baru dikonversi ke energi listrik nasional. Itu tambahan dari kita. Oke, ada pertanyaan itu dari siapa itu? Silakan yang bertanya, Muhammad Mujib Kuroman. Silakan open mic saja. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mujib dari mahasiswa juga. Mungkin ingin bertanya ya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai potensi energi baru terbarukan, khususnya solar energi. Nah, menurut data atau Ruen atau mungkin dari target bauran energi di tahun 2025, which is itu tahun depan, itu adalah target bauran energi sebesar 23% dari total kapasitas pembangkit. Nah, tetapi baru-baru ini terdapat revisi target yang semula 23% menjadi 17,1% oleh Kementerian SDM. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bagaimana sih kendala atau mungkin masalah-masalah yang dialami di lapangan terkait adanya penurunan target ini, dan seperti apakah perjalanan untuk menuju target tersebut akan terrealisasi. Itu sih, terima kasih. Silakan Saudara Ilham dijawab sebisanya dulu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Bapak Mujib Burahman. Mungkin ini subjektif dari jawaban saya sendiri menurut kondisi saya yang terjadi ketika melaksanakan kerja praktik di PT Solar Energy Power, melihat dari target bauran energi yang mencapai 23% di tahun 2025 ini menurun menjadi 17%. Ya. Itu kenapa saya melihat di situ berarti terdapat kendala di situ, di mana memang saja ketika saya melihat minat dari masyarakat Indonesia untuk melakukan transisi energi menggunakan energi baru terbarukan ini juga masih cenderung minim. Upaya pemerintah pun dalam mensosialisasikan terkait transisi energi penggunaan menggunakan dari energi konvensional menjadi energi terbarukan ini juga masih kurang. Di sini memang peran yang penting itu selain dari sektor pemerintahan ini, sektor swasta juga memiliki peran yang sangat penting, di mana di sini salah satunya PT Solar Energy Power ini juga menjadi salah satu pionir untuk mensosialisasikan energi baru terbarukan ini. Beberapa waktu lalu kami juga sempat diundang untuk melakukan semacam workshop dan seminar terkait energi baru terbarukan,
yang dimana di situ targetnya memang kalangan muda, dan memang di sini pendidikan mengenai energi baru terbarukan ini bukan hanya harus didapatkan kepada sekarang generasi-generasi yang memang sudah bekerja, tapi untuk anak-anak muda generasi Z dan milenial ini juga perlu mendapatkan pemahaman supaya memang ketertarikan terkait energi baru terbarukan ini juga menjadi satu pertimbangan untuk dipertimbangkan. Nah, karena saya lihat pada perkembangan beberapa waktu terakhir ini terkait keberminatan mengenai transisi kepada energi baru terbarukan ini juga mulai meningkat. Jadi saya rasa dari target 17% itu merupakan target realistis yang memang sedang dikembangkan, dan memang harapan dari saya sendiri di tahun 2025 yang memang 17% itu bisa meningkat nantinya ke depannya seiring berjalannya waktu, perkembangan mengenai energi baru terbarukan dan sosialisasi terkait energi baru terbarukan ini juga akan terus berkembang. Seperti itu mungkin jawaban subjektif dari saya, Mas. Jadi, terima kasih. Oke, mungkin kita tambahin sedikit ya tentang kenapa sih pengembangan proyek energi terbarukan itu terkendala banyak hal. Jadi dari itu kita akan flashback ke dari tahun 2021. 2021 itu modul surya dikenakan SNI. Jadi modul surya yang masuk ke Indonesia itu wajib SNI. Nah, itu juga akan mempengaruhi harga dari 2021 SNI. Terus setelahnya itu modul surya atau inverter baterai dan lain-lainnya harus TKDN. TKDN itu total komponen dalam negeri. Jadi barang-barang dari energi terbarukan baik solar panel, baterai, inverter dan lain-lainnya harus memenuhi standar TKDN di atas 40%. Nah, ini untuk beberapa industri semacam seperti kita atau semacam perusahaan-perusahaan yang lain, nilai TKDN 40% itu sangat tinggi sekali karena harus menyiapkan alat, menyiapkan pabrik, menyiapkan land, butuh biaya yang cukup tinggi. Setelah itu ada aturan dari Kementerian SDM yang awalnya ekspor impornya itu 60-40 itu terganjal oleh regulasi yang mereka keluarkan ke setiap rayon-rayon PLN di daerah ya, sehingga izinnya sangat susah keluar, sehingga sebenarnya itu sudah banyak yang terpasang, tapi karena regulasinya itu ditunda-tunda itu, sehingga keluarnya izinnya itu sangat susah. Itu juga mempengaruhi percepatan pembangunan PLTS-nya. Nah, untuk saat ini kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Karena ya itu tadi waktunya sudah mepet, waktu sudah mepet dan target harus terpenuhi. Bagaimana caranya itu sama kalau kita lihat itu sama aja itu ya menurunkan grade sebenarnya, menurunkan grade untuk tercapai ya. Awalnya 23 menjadi 17 ya kan menurunkan grade ya. Tapi ya itulah is okay karena untuk saat ini makanya untuk saat ini itu nanti ada proyek-proyek skala megawatt yang akan terpasang baik di Sumatera, Kalimantan dan di Jawa. Kemarin di Jawa itu di daerah mana itu? Di lupa saya kemana ada ground mounting 100 megawatt itu kemarin ada. Terus nanti di IKN, terus nanti di Sumatera skala skala ratusan kilowatt banyak juga yang sudah masuk ke kita juga sudah banyak. Artinya dengan percepatan perizinan, baik perizinan itu nantinya non TKDN, nanti non TKDN itu tidak perlu membutuhkan TKDN di industri solar panel itu tidak dibutuhkan atau hanya meminta sedikit TKDN saja, sehingga nantinya juga akan mempercepat target yang ditargetkan tahun ini. Juga sebenarnya proyek-proyek energi terbarukan itu terkendala oleh investment ya, karena ini kebanyakan proyek-proyek itu ya investornya dari luar atau investornya melihat regulasi dari pemerintah itu sendiri, sehingga itu juga memperlambat percepatan target yang akan dicapai. Itu saja sih yang kami lihat saat ini. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ini sudah mau jam 12. Mungkin kita masih membuka 2-3 pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan.
Oke, ada Pak Cek, siapa itu? Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Pak Cek bareng. Silakan open mic-nya Pak. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Teguh. Selamat siang buat semuanya. Aku mau tanya untuk masalah perizinan on-grid itu sekarang ada perubahan atau enggak ya? Gitu Pak teman. Terima kasih. Oke, untuk on-grid perizinannya masih seperti tahun lalu Pak. Dengan syarat-syaratnya masih sama, tapi ya itu tadi dengan regulasi terbaru. Artinya yang dulu awal 60-40 sekarang zero export ya. Jadi tidak ada nilai yang kita kirim ke grid PLN ya dinilai zero. Terus setelah itu juga tidak ada tabungan. Kalau ada namanya kan sudah ada semacam tabungan itu juga dianggap nol juga. Jadi di samping tidak ada benefit yang kita peroleh saat kita ekspor ke grid PLN, juga perizinan juga masih sulit seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi agak sulit. Perizinannya masih sama, syarat-syaratnya masih sama, persyaratannya masih sama, tapi agak dipersulit saja. Karena yang masuk saat ini ya skala megawatt dan skala ratusan kilowatt itu sudah memasuki perizinan yang berlangsung. Dan kuotanya itu juga dibatasi oleh kuota-kuota itu tadi, Pak. Jadi ada kuota-kuota setiap daerah ada kuotanya masing-masing yang terbatasi. Jadi skala megawatt sudah pada masuk. Jadi skala kecil yang untuk perumahan ya itu tadi menunggu administrasinya beres semua baru nanti akan disetujui. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Om Temon. Ini kita bacakan pertanyaan yang di chat ini. Saya Abi dari Sidoarjo, apakah ada website yang merangkum semua regulasi terkait PLTS di Indonesia? Oh, untuk website sebenarnya banyak sih dari berbagai macam website juga banyak, ada detik.com maupun banyak website lainnya. Tapi yang merangkum semua sepertinya tidak ada. Di blog kita juga di blog kita yang tulis sendiri itu juga ada beberapa regulasi yang kita sudah kita tulis, tapi ya tidak lengkap juga. Karena kan situasional ya, regulasi permen-permen terbaru itu kan dia muncul berdasarkan waktu tertentu dari 2021, 2022, 2023 kan ada perubahan-perubahan itu. Tapi seandainya mau mencari informasi terkait regulasi PL ketika aja permen PLTS terbaru itu nanti juga akan mencukupi informasi yang kalian butuhkan. Jadi seperti itu. Jadi untuk spesifik tidak ada, tapi bisa dicari dengan kata kunci permen PLTS terbaru aja. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup karena sudah mau jam 12. Iya, permen terbaru memang sistemnya sistem kuota, Pak. Itu memang itu yang kita tahu juga. Kita tahu juga bahwa makanya itu kuota-kuota itu kan ketahuan di Jawa Tengah ada kuotanya berapa, Kalimantan berapa. Sebenarnya itu terbaca semua. Makanya di proyek-proyek di e-katalog itu sudah proyek-proyeknya sudah terinput semua, Pak. Jadi tinggal dilakukan saja itu, menunggu dana cair, menunggu persiapan barang dipasang seperti itu. Makanya karena adanya regulasi-regulasi terbaru itu semua ya Pak ya, yang termasuk di komunitas kami itu kami arahkan ke sistem hybrid dengan baterai ya. Kalau hybrid dengan baterai itu tanpa ada kendala, artian tuh kamu bebas menginstal 100% atau 300% dari daya PLN terpasang. Karena kita sistemnya off grid dengan baterai. Kalau kita sistemnya on grid
on-grid kita akan terbatasi dengan regulasi-regulasi itu. Tapi kalau kita off-grid dengan baterai, kita bebas menginstal 300%, 100%, no problem. Dan itu sudah kita informasi kepada teman-teman sahabat energi terbarukan di komunitas kami maupun di media sosial yang kita punyai. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi dari Saudara Ilham kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga nanti saat kembali ke kampusnya masing-masing bisa menularkan semangatnya kepada adik-adik kelasnya maupun kakak tingkat maupun teman-teman yang lainnya, sehingga kita bisa sama-sama memajukan Indonesia dengan energi baru dan terbarukan, sehingga nanti Indonesia menjadi maju karena ketahanan energi yang kuat. Oke, kita cukupkan sekian untuk pembahasan kali ini. Nanti kita akan membahas pembahasan yang lain lagi yang menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.